والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Amma ba'd. Pembahasan yang lalu kita telah masuk dalam permasalahan al-imanu bil qadar khairihi wa syarrihi, yang merupakan rukun keberapa dari rukun-rukun iman. Hendaknya mujahid iman terhadap takdir. Rukun yang keberapa? Rukun yang keenam dari rukun-rukun iman yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Jibril. Dan ada perkara yang perlu untuk kita cermati ikhwanifillah dalam hadis tersebut, yang menunjukkan tentang pentingnya keimanan terhadap takdir ini. Yaitu tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam mengulangi na'am fi'il padanya. Dalam hadis ketika ditanya, "Akhbirni 'anil iman," qala an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir. Kemudian diulang, "Wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi." Di sini menunjukkan untuk kita memberikan perhatian dan menunjukkan tentang pentingnya perkara iman terhadap takdir. Kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mencukupkan hanya sekedar ataf saja, na'am wa bil qadari, tapi diulang dengan fiilnya, wa tu'mina, dan engkau beriman terhadap perkara takdir. Di sini juga isyarat akhwanillah bahwasanya perkara takdir, na'am, di antara perkara yang manusia banyak terjatuh di dalam penyimpangan-penyimpangan. Oleh karena itulah Imam Ahmad rahimahullah ta'ala memberikan penegasan dalam masalah ini, wal imanu biha, nah, tayyib, la yuqalu lima wala kaifa, innama huwa tasdiqu wal imanu biha. Nah, ini prinsip dasar ahli sunnati wal jamaah dalam permasalahan takdir, yaitu dia beriman dan membenarkannya serta tidak bertanya kenapa dan bagaimana. Nah, karena kalau seorang berdalam-dalam dalam perkara takdir, ini biasanya mengakibatkan dia terjerumus dalam penyimpangan-penyimpangan sebagaimana menyimpangnya orang-orang qadariyah, yang insyaallah ta'ala nanti akan kita pelajari dalam pertemuan hari ini. Dan pada pembahasan yang lalu kita telah membaca hadis awwala ma khalaqallahu al-qalam dari sahabat siapa ini? Datang dari beberapa sahabat, di antaranya Indahnya Umar, Ubadah ibn Samit dengan sanad yang sahih, juga datang dari Ibnu Umar dengan sanad hasan. Kemudian dari Ibnu Abbas dengan sanad yang sahih, marfu' atau mauquf? Dari Ibnu Abbas secara mauquf. Nah, jadi ini 3 sahabat ikhwanillah yang meriwayatkan tentang hadis tersebut dengan sanad yang thabit. Juga datang dari siapa? Walaupun dhaif padanya, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu.
Dan penjelasan hadis tersebut, awwala ma khalaqallahu al-qalam. Apakah hadis ini menunjukkan bahwasanya makhluk pertama kali yang Allah ciptakan adalah al-qalam? Indah ya Ibnu. Tidak, lalu maksudnya apa? Berarti maknanya awwala ma khalaqallahu al-qalam, ya, awal pertama kali Allah Subhanahu wa taala ciptakan qalam, Allah perintahkan kepadanya uktub. Jadi tatkala pertama kali Allah ciptakan al-qalam, yang diperintahkan kepadanya adalah uktub, ya, tulislah. Maka konteks yang seperti ini tidak menunjukkan bahwasanya al-qalam itu makhluk yang pertama kali diciptakan, sebab awalnya adalah dzaraf. Jadi tatkala awal pertama kali penciptaan qalam, yang diperintahkan kepadanya apa? Uktub. Mafhum? Mafhum ya Pak Arif? Nah, di samping dalil yang lain yang menunjukkan bahwasanya sebelum qalam sudah ada arsy. Sebelum qalam Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan arsy, sebagaimana ditunjukkan oleh hadis siapa? Abdul Malik. Hadis siapa kemarin? Imran ibn Husain dalam Sahih Bukhari. Na'am, kana Allahu wa lam yakun syai'un qabla wa kana arshuhu 'alal ma' thumma khalaqa as-samawati wal arda wa kataba fi dzikri kulla syai'. Perhatikan kata thumma. Na'am, di mana Rasulullah katakan kana Allah wa lam yakun syai'un qabla. Allah ada dan tidak ada sesuatu pun yang ada sebelum Allah, karena Allah itu adalah al-awwal, dan yang awal. Kemudian wa kana arshuhu 'alal ma', dan adalah arsy Allah di atas air. Thumma khalaqas samawati wal arda wa kataba fi dzikri kulla syai'. Kemudian Allah ciptakan langit-langit dan bumi, dan Allah tulis di dalam az-dzikr, yaitu yang dimaksud di sini al-lauhul mahfuz. Nah, segala sesuatu. Berarti menunjukkan apa? Qalam diciptakan setelah apa? Setelah penciptaan arsy. Dan ini yang dikuatkan oleh jumhurul ulama, bahwasanya arsy diciptakan lebih dahulu daripada al-qalam, sebagaimana dirajihkan oleh siapa dari kalangan a'immah ahli sunnah, indah ya Zakaria, Syekhul Islam Ibnu Qayyim dan Ibnu Katsir. Nah, kita lanjutkan. Qala Syekh An-Najmi rahimahullahu taala, wa jaa fil hadits aidan kataballahu maqadira kulli syai' qabla an yakhluqa as-samawati wal arda bi 50,000 sanah wa kana 'arshuhu 'alal ma'. Dan juga datang dalam hadis yang lain juga tentang permasalahan takdir ini, Allah Subhanahu wa taala tuliskan takdir segala sesuatu sebelum penciptaan langit-langit dan bumi sejarak 50,000 sanah, 50.000 tahun. Wa kana 'arshuhu 'alal ma', dan adalah arsy Allah Subhanahu wa taala itu di atas air. Hadis dari Abdullah bin Amr bin Al-As dalam Sahih Muslim. Dalam hadis ini menunjukkan secara tegas bahwasanya takdir ikhwanillah telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Dan di sini juga penetapan perkara yang harus diimani dalam permasalahan takdir, yaitu al-kitabah. Nah, bahwasanya takdir itu telah apa? Ditulis.
Yang sebagaimana telah kita pelajari pada pembahasan-pembahasan yang lalu, bahwasanya keimanan terhadap takdir itu harus terkumpul padanya 4 maratib. Nah, 4 hal atau 4 martabat yang harus diimani berhubungan dengan perkara takdir. Yang pertama apa? Indak ya Ubay. Yang pertama al-ilm, harus beriman terhadap ilmu Allah Subhanahu wa taala yang meliputi segala sesuatu yang ada maupun yang belum ada, yang terjadi maupun yang belum terjadi, dan yang tidak terjadi bagaimana seandainya terjadi Allah tahu. Dan dalilnya semua dalil-dalil tentang luasnya ilmu Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tentang Alkitabah, dan inilah dalilnya. Tayyib, hadis yang kemarin kita baca dari Ubadah, kemudian hadis Abdullah bin Amr bin Al-As menunjukkan bahwasanya takdir itu ditulis. Adapun al-masyiah jelas. Nah, kita harus berkeyakinan bahwasanya kehendak Allah Subhanahu wa taala mesti terjadi. Dan semua yang terjadi itu berdasarkan kehendak Allah. Nah, tidak ada sesuatu pun yang terjadi di jagat raya ini yang keluar dari masyiah Allah Subhanahu wa taala. Nah, wa ma tasyauna illa an yasha Allahu rabbul alamin. Dan tidaklah kalian itu menginginkan sesuatu kecuali apabila Allah Subhanahu wa taala menghendakinya. Adapun yang keempat apa? Al-khalqu, penciptaan. Nah, jadi apa yang telah Allah tetapkan, kemudian yang Allah tulis, kemudian yang Allah kehendaki, nah, maka mesti itu akan terjadi, tercipta. Nah, sebagaimana akan kita baca pada hadis berikutnya. Qala wa kadzalika warada fil hadits aidan. Demikian pula datang dalam hadis anna sahabat radhiyallahu alaihim qalu ya Rasulullah ara'aita ma na'malu fihi amrun musta'nafun aw amrun qad furigha minhu. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bal amrun qad furigha minhu. Faqala sahabatu afala natruku al-amala wa nattakilu ala kutubina. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam i'malu fa kullun muyassarun lima khuliqa lahu. Hadis ini juga penting dalam perbahasan takdir. Karena di sana bimbingan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kita mensikapi takdir ikhwanillah. Tatkala para sahabat mereka bertanya, wahai Rasulullah, tahukah engkau apa yang akan kami amalkan? Apakah itu perkara yang sudah selesai ataukah perkara amrun musta'naf, apakah itu perkara yang baru ataukah perkara yang sudah selesai? Dalam artian yang akan kita perbuat ini apakah memang itu telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan ataukah perkara yang baru yang belum ditetapkan? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab bahkan itu adalah perkara yang sudah selesai, sudah dituliskan oleh Allah Subhanahu wa taala yang akan terjadi. Maka para sahabat mengatakan, "Na'am, afala natrukul amal wa nattakilu ala kutubina?" Nah, kalau demikian apakah kita tinggalkan beramal saja dan
kita bersandar pada kitab-kitab penulisan takdir bagi masing-masing. Jadi kalau perkaranya sudah selesai, yang sengsara telah dituliskan, yang bahagia telah dituliskan. Kalau demikian untuk apa beramal? Kalau demikian kita tinggal apa? Tinggal bersandar pada takdir kita masing-masing. Ini iskal yang muncul pada para sahabat, sebagaimana juga kita kalau berpikir-pikir akan muncul iskal yang demikian, akan muncul tanda tanya. Kalau perkaranya sudah selesai, lalu untuk apa kita beramal? Karena kita beramal dan tidak, itu pun sudah apa? Ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ini prinsip yang harus kita pegang, ikhwanillah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jawab, "I'malu fa kullun muyassarun lima khuliqa lah." Beramallah kalian, sebab masing-masing itu akan dimudahkan terhadap perkara yang dia diciptakan untuknya. Kalau dia diciptakan sebagai penghuni surga, akan dimudahkan oleh Allah untuk melakukan amalan-amalan penghuni surga, diberi hidayah, diberi taufik, diberi pertolongan. Dan sebaliknya, orang-orang yang telah diciptakan, ditakdirkan sebagai penduduk neraka, akan dimudahkan untuk beramal dengan amalan-amalan penduduk neraka. Dapat teman orang-orang buruk, tidak mendapatkan taufik untuk melakukan kebaikan dan seterusnya. Dan ini jawaban yang menutup celah-celah pertanyaan berikutnya, ikhwanillah. Kenapa? Karena perkara takdir adalah rahasia Allah Subhanahu wa taala. Tidak perlu kita berdalam-dalam lalu bagaimana? Untuk apa beramal? Kita semua tidak mengetahui takdir masing-masing. Yang kita ketahui bahwasanya kita diciptakan untuk beribadah. Yang kita ketahui bahwasanya amalan saleh menjadi sebab seorang masuk ke dalam jannah. Dan amalan saleh, amalan kedurhakaan, amalan kemaksiatan menjadi sebab seorang masuk ke dalam neraka. Maka kewajiban kita adalah beramal. Selesai. Kewajiban kita beramal, dan masing-masing akan Allah Subhanahu wa taala mudahkan. Sehingga seorang berharap pada Allah Subhanahu wa taala tatkala dia beramal saleh, berharap agar Allah Subhanahu wa taala jadikan amalan tersebut sebagai sebab masuk ke dalam surganya. Dan seorang muslim kalau menjalankan bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, dia akan lega dalam permasalahan takdir. Tinggal beramal. Setelah dia beriman bahwasanya perkaranya sudah Allah takdirkan, kemudian dia jalani dengan apa? Beramal sebaik mungkin. Karena itu yang kita ketahui diperintahkan oleh Allah. Adapun takdir kita tidak tahu. Tidak tahu kecuali setelah terjadinya. Dari perkara-perkara takdir. Kalau itu terjadi kebaikan, maka kita bersyukur. Kalau Allah Subhanahu wa taala tetapkan suatu musibah, kita bersabar dan minta jalan keluar. Dan ini prinsip yang merupakan kesepakatan a'immah ahli sunnah wal jamaah fillah. Mengenai permasalahan takdir, kita tidak boleh untuk berdalam-dalam padanya. Imam Al-Ajuri rahimahullah ta'ala dalam kitab beliau Asy-Syari'ah memberikan pembahasan panjang lebar ikhwanillah dalam masalah takdir. Memberikan pembahasan secara panjang lebar dalam bab ar-rad 'alal qadariyah, bab bantahan terhadap orang-orang qadariyah. Dan di awal beliau pertegas sisi ini, karena tentunya membantah ahlul bidah, membantah qadariyah, ya akhirnya harus berbicara panjang, ya tidak? Harus kita betul-betul mematahkan syubhat-syubhat mereka, yang terkadang kita mendengar syubhat mereka bikin merinding kalau kita tidak mampu menjawab pertanyaannya, karena perkara yang sangat berbahaya kalau seorang keliru
akan tergelincir dari shiratal mustaqim. Maka di awal Imam Al-Ajuri rahimahullah ta'ala tegaskan, beliau katakan, fal jawabu fi dzalik qabla an nukhbirahu bimadhhabina anna nansahu lis-sa'il wa nu'limuhu annahu la yahsunu bil muslimina at-tanqiri wal bahth 'anil qadar. Kita beritahu bahwasanya tidak baik bagi kaum muslimin untuk dia berdalam-dalam dalam membahas tentang permasalahan qadar. Kenapa? Li'annal qadara sirrun min sirrillahi azza wa jalla. Dikarenakan takdir itu merupakan rahasia di antara rahasia-rahasia Allah Subhanahu wa taala. Maka kewajiban kita apa? Balil imanu bima jarat bihil maqadir min khairin aw syarrin wajibun 'alal ibad an yu'minu bih. Itu saja. Yang dituntut adalah kita beriman terhadap semua perkara yang telah ditetapkan oleh Allah berupa takdir yang baik maupun yang buruk. Tidak berdalam-dalam. Sebagaimana juga ditegaskan oleh Imam At-Tahawi rahimahullah ta'ala tentang hal tersebut. Bahkan datang athar yang tegas ikhwan fillah dari sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Dan ini perlu dicatat. Athar dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Qala radhiyallahu anhuma ma ghala ahadun fil qadari illa kharaja minal imani. Athar sahih diriwayatkan oleh Imam Al-Ajuri rahimahullah. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma ma ghala ahadun fil qadari illa kharaja minal imani. Tidaklah seseorang itu berlebih-lebihan dalam perkara takdir kecuali dia itu akan keluar dari keimanan. Oleh karena itulah para salaf dalam masalah takdir ikhwani fillah, mereka tegaskan bahwasannya takdir itu sirrullah ala khalq, rahasia Allah Subhanahu wa taala. Dan lihat bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau tidak kemudian membahas berdalam-dalam, tapi berikan bimbingan, i'malu. Beramallah kalian, karena itu yang kita diperintahkan setelah mengimani tentang perkara takdir. Dan Syekh An-Najmi rahimahullah taala dalam syarah juga menegaskan di sini. Qala fa yajibul imanu bil qadari wa taslimu lah. Maka wajib beriman terhadap takdir dan berserah diri, menerima perkara takdir tersebut. Wa man taraka al-imana bil qadari fala hadda lahu fil Islam. Dan siapa saja yang meninggalkan keimanan terhadap takdir, dia tidak punya bagian di dalam keislaman, berarti kafir. Karena meninggalkan salah satu rukun di antara rukun-rukun iman. Walihada ja'a fi hadits Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma an Yahya ibn Ya'mur, dari Yahya ibn Ya'mur, dan hadis ini merupakan hadis pertama kali dalam Kitabul Iman dalam Sahih Muslim. Yahya bin Ya'mur mengatakan, karena awal man qala bil qadari bil Basrati Ma'badun al-Juhani. Adalah dulu orang yang pertama kali berbicara tentang masalah takdir, menyimpang padanya di Basrah adalah Ma'bad al-Juhani. Ingat-ingat ini. Termasuk gembong orang-orang Qadariyah yang sudah muncul dalam keadaan para sahabat masih ada.
Maka Yahya mengatakan fantalaqtu ana wa Humaid ibnu Abdullah al-Himyari ibnu Abdurrahman al-Himyari hajaini aw mu'tamirain. Maka aku pun berangkat bersama dengan Humaid ibnu Abdurrahman al-Himyari berangkat haji atau umrah. Faqulna law laqina ahadan min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fas'alnahu amma yaqulu haula'i fil qadar. Dan ini jalan keluar ketika mendapati muskilah dan mendapati fitnah atau syubhat yang baru muncul. Hendaknya bertanya kepada ahlul ilm. Kami katakan seandainya kami bisa bertemu dengan salah seorang dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian kami bertanya kepadanya tentang keyakinan mereka itu terhadap masalah takdir, bagaimana, betul atau salah. Fawfiqa lana Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab dakhilan al-masjid faqtanaftuhu ana wa sahibayya ahaduna an yaminihi wal akhar an shimali. Maka kami pun diberi taufik dengan bisa bertemu dengan Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab. Ini juga faedah tersendiri, seorang bisa bertemu dengan alim yang mengajarinya sehingga bisa mendapatkan jawaban yang benar. Ini taufik dari Allah. Karena banyak manusia mencari kebenaran tapi tidak diberi taufik untuk bisa bertemu dengan ahlul haq. Bertemunya dengan ahlul bidah, ya semakin tersesat. Maka banyak-banyak minta taufik kepada Allah Subhanahu wa taala untuk bisa ditunjukkan jalan-jalan kebenaran. Dan ini termasuk tanda keberuntungan seorang hamba tatkala diberi taufik untuk bisa mengambil ilmu dari ahli sunnah. Bisa mengambil ilmu dari ahli sunnah merupakan taufik. Nah, kami bertemu dengan Abdullah bin Umar. Nah, dalam kondisi dia masuk ke dalam masjid, maka aku pun mendampingi beliau. Aku berada di samping kanan dan temanku di samping kiri. Fadhanantu anna sahibayya sayaqilul kalama ilayya, dan aku menyangka bahwasanya temanku akan melimpahkan perkataannya kepadaku. Dalam artian mempersilahkan aku yang bertanya. Faqultu maka aku katakan, Aba Abdurrahman, qad dhahara qibalana nasun yaqra'una al-Qur'an wa yatakaffaruna al-'ilm wa dzakara min sya'nihim wa annahum yaz'umuna an la qadar wa anna al-amra unufun. Maka aku katakan, wahai Abu Abdurrahman, ini juga bimbingan ikhwan fillah. Nah, bahwasanya memanggil dengan kunyah, itu salah satu bentuk ikram, bentuk penghormatan. Telah muncul di tengah-tengah kami orang-orang yang mereka membaca Al-Quran dan mereka mempelajari ilmu. Kemudian dia menyebutkan keadaan mereka, bahwasanya mereka itu berkeyakinan tidak adanya takdir dan berkeyakinan annal amra unufun. Maksudnya apa ini? Berkeyakinan bahwasanya perkara yang ada di jagat raya ini unuf, yaitu terjadi tiba-tiba. Tidak ada yang menetapkan takdirnya, tapi terjadi sesuatu yang tanpa ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Qala fa idza laqita ulaika fa akhbirhum anni bari'un minhum wa annahum bura'a'u minni. Maka jawaban Abdullah bin Umar, apabila engkau mendapati mereka atau bertemu dengan mereka itu, kabarkanlah kepada mereka bahwasanya aku berlepas diri dari mereka dan mereka itu berlepas diri dariku. Ini prinsip para salaf. Berlepas diri dari ahlul batil, dan juga menunjukkan bahwasanya pemahaman qadariyah bukan pemahaman dari Islam. Dari siapa lalu ikhwanillah kalau kita runtut silsilah pemahaman qadariyah berasal dari seorang Nasara. Karena ternyata Ma'bad al-Juhani ini hanya sekedar penerus, dan sejelek-jelek penerus karena meneruskan kebatilan.
Telah diriwayatkan dari Imam Al-Auza'i rahimahullah ta'ala dengan sanad yang sahih. Disebutkan oleh Imam Al-Ajurri tentang silsilah Qadariyah ini. Nah, antum catat. Qala Al-Auza'i rahimahullah ta'ala, awwalu man nataqa bil qadari rajulun min ahli al-Iraq. Orang yang pertama kali mengucapkan keyakinan qadariyah, yaitu berkeyakinan dengan keyakinan bahwasanya tidak ada takdir, adalah seorang laki-laki dari penduduk Irak. Dan memang ikhwanifillah, Irak termasuk tempat yang banyak muncul fitnah darinya. Nah, karena sebagaimana sabda Rasulullah SAW bahwasanya akan muncul fitnah min qibalil masyriq, dari arah timur. Awwalu man nataqa bil qadari rajulun min ahli al-Iraq yuqalu lahu Susan. Susan, sin wawu sin nun, yang dikenal dengan nama Susan. Wa kana nasraniyan fa aslama thumma tanassara. Adalah beliau seorang Nasrani, kemudian masuk Islam, kemudian murtad lagi ke agama Nasrani. Dan ini biasa, ikhwanillah. Nah, mereka ketika ingin menyelundupkan pemahaman-pemahaman batil ke tengah-tengah kaum muslimin, ya biasanya pura-pura masuk Islam, kemudian setelah mendapatkan pengikut mereka kembali murtad. Jadi jangan terkecoh. Jangan terkecoh dengan orang-orang Nasara yang menunjukkan keislaman, ikhwanillah. Karena terkadang mereka memang ditugasi untuk itu demi menghancurkan Islam dari dalam. Wa kana nasraniyan fa aslama thumma tanassara. Fa akhadha anhu Ma'bad al-Juhani. Kemudian mengambil dari Susan ini Ma'bad al-Juhani. Berarti Ma'bad al-Juhani silsilah yang kedua. Dia masuk pada tabaqat kedua dari tabaqat Qadariyah. Pencetusnya siapa tadi? Susan. Kemudian diambil oleh Ma'bad al-Juhani di negeri Basrah. Wa akhadha Ghailan an Ma'bad. Dan Ghailan setelahnya. Ghailan mengambil dari Ma'bad. Ini silsilah kesesatan orang-orang Qadariyah. Nah, jadi dari Susan kemudian diteruskan oleh Ma'bad al-Juhani dan diteruskan oleh Ghailan, sebagaimana ditegaskan oleh Imam Al-Auza'i rahimahullah ta'ala. Dan kita semua berlepas diri dari mereka-mereka, sebagaimana Abdullah bin Umar juga menegaskan, "Na'am fa'akhbirhum anni bari'un minhum wa annahum bura'a'u minni." Kemudian beliau mengatakan, "Walladhi yahlifu bihi Abdullah bin Umar, law anna li ahadihim mithla Uhudin dhahaba fa anfaqahu ma qabila Allah minhu hatta yu'mina bil qadar." Kemudian Ibnu Umar bersumpah, demi Allah, seandainya salah seorang di antara mereka memiliki satu Uhud emas kemudian diinfakkan, Allah tidak akan menerima. Satu gunung emas diinfakkan, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sampai mereka beriman kepada takdir. Nah, kenapa? Karena orang yang tidak beriman terhadap takdir kafir kan? Kafir. ثم ذكر حديث
Umar bin Khattab radhiyallahu anhu wa maji'a Jibril ila Nabi sallallahu alaihi wasallam al-hadits. Ya, kemudian baru Abdullah bin Umar menyebutkan hadis Umar bin Khattab tentang datangnya Jibril kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bertanya tentang pokok-pokok dalam Islam. Bertanya tentang apa itu Islam, apa itu iman, dan apa itu ihsan. Sebagaimana dikenal dengan hadis Jibril. Jadi pada hadis Jibril yang masyhur, yang telah dihafal oleh kebanyakan kita, di awal itu ada kisahnya, Alhamdulillah. Kisah tentang apa datangnya Yahya bin Ya'mur bersama Humaid kepada Abdullah bin Umar mengkabarkan tentang ulah Ma'bad al-Juhani di negeri Basrah yang menyebarkan pemahaman Qadariyah. Kemudian syahid dari kisah ini yang diinginkan oleh Syekh An-Najmi, beliau mengatakan fatabarra'a Abdullah bin Umar minal qa'ilina fil qadar. Maka Abdullah bin Umar berlepas diri dari orang-orang yang berkeyakinan Qadariyah. Berkeyakinan Qadariyah. Qala fa hadhihi al-ahaditsu thabitatun yajibu 'alaina an nu'mina biha wa an na'taqida ma fiha tasdiqan jaziman la syakka fi. Maka ini adalah hadis-hadis yang sabit dan ini baru sebagian saja, ikhwan fillah. Siapa yang ingin mendapatkan secara lengkap dan pembahasan yang panjang lebar di antara maraji' yang dekat ikhwan fillah kitab Asy-Syari'ah yang dikarang oleh Imam Al-Ajuri rahimahullah taala, beliau kumpulkan di situ ayat-ayat, kemudian hadis-hadis dan athar. Yang wajib atas kita untuk beriman dan meyakininya. Tasdiqan jaziman la syakka fi, dengan pembenaran yang betul-betul kokoh, tidak ada keraguan padanya. Karena keraguan di dalam iman mengakibatkan iman seseorang itu rusak. Tidak boleh seseorang dalam imannya ada keraguan sedikit pun. Allah Subhanahu wa taala katakan di surat Al-Hujurat, innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi tsumma lam yartabu. Dipersyaratkan dalam iman kepada Allah dan Rasulnya tidak adanya keraguan. Baik. Barakallahu fikum. Berarti di sini diingat-ingat dan dihafal tadi alhamdulillah hadis, terutama hadis Ubadah, kemudian hadis Abdullah bin Amr bin As, dan athar dari Ibnu Umar, athar siapa? Ibnu Abbas, athar Ibnu Abbas dan athar dari Imam Al-Auza'i. Minimal untuk hafal Imam Al-Auza'i paham maknanya alhamdulillah tentang silsilah pemahaman Qadariyah. Dan sanadnya hasan alhamdulillah. Untuk athar Al-Auza'i tadi sanadnya hasan alhamdulillah. Dikeluarkan oleh Imam Al-Ajuri juga Imam Al-Lalikai dalam Syarah Ushul I'tiqad Ahli Sunnah wal Jamaah. Naktabi bihadza, subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta